Shalom saudara-saudara terkasih di dalam Yeshua HaMashiach Adonai. Hari ini Jumat Nabire, Papua, tanggal 6 Juni tahun 2025. Saya hadir lagi bersama dalam channel ini mau menyampaikan berita Sion. Berita Sion ini kami sampaikan kali ini berhubungan dengan apa yang Bapak suruh menyampaikan tentang berita tentang di mana nasib orang-orang non-OAP dan menyiksa orang Papua atau memperbudak orang Papua dari zaman dulu Inggris Belanda, dari koloni ganti koloni di atas Papua yang pernah maupun sudah dan sedang dan akan datang yang menyiksa orang Papua. Orang asli Papua itu sedang disiksa. Setelah mereka mati itu sedang disiksa di tempat yang di neraka, tetapi tempat itu tempat yang penuh dengan cacing dan mereka sedang dimakan oleh cacing. Dan itu kengerian ini Bapak perlihatkan kepada kami dalam suatu doa, dan ini yang saya mau bersaksi kali ini, mau menyampaikan berita ini karena di sini saya memberitakan apa yang Bapak beritahukan, perlihatkan, itu yang kami sampaikan. Saya tidak bisa mengarang-arang dari saya karena itu pertanggungjawaban di hadapan Tuhan. Dengan demikian, maka saya akan menyampaikan hal ini. Mari kita berdoa dulu. Bapa yang mulia, di dalam nama Yeshua HaMashiach Adonai, hamba-Mu akan menyampaikan tentang keadaan kengerian orang-orang yang menyiksa orang Papua di tanahnya sendiri, di kota Yahweh yang Maha Mulia, yang tentu di kota Yahweh yang di atas Papua ini, negeri lukisan tangan Tuhan sendiri ini. Dengan demikian kondisi keadaan yang Bapak sudah tunjukkan tentang nasib mereka di neraka yang sedang dimakan oleh cacing, para penyiksa orang Papua ini, dari dulu, dari koloni ganti koloni hingga sampai kepada saat ini. Dengan demikian Bapak kami berdoa, kita akan sampaikan berita ini. Biarlah berita ini sampai kepada semua orang non-OAP yang ada di Papua maupun ada di Indonesia dan juga di berbagai negara, yang agar supaya Bapak dalam nama Tuhan Yesus HaMashiach Adonai mereka sadar dan mereka takut akan Tuhan di atas negeri ini. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus HaMashiach Adonai kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, saudara-saudara, sebelum saya bacakan dulu satu ayat yang menjadi dasar. Kisah Para Rasul 12 ayatnya yang ke 20 sampai 22. Judulnya Herodes mati. Herodes sangat marah terhadap orang Tirus dan Sidon atas persetujuan bersama mereka pergi menghadap dia. Mereka berhasil membujuk Blastus, pegawai istana raja, ke pihak mereka. Lalu mereka memohon perdamaian karena seperti mereka beroleh bahan makanan dari wilayah raja. Dan pada suatu hari yang ditentukan, Herodes mengenakan pakaian kerajaan lalu duduk di atas takhta dan berpidato kepada mereka dan rakyat. Nah, bersorak membalasnya, ini suara ilahi dan bukan suara manusia. Dan seketika itu juga ia ditampar malaikat Tuhan karena dia tidak memberi hormat kepada Yahweh, yaitu Yeshua. Ia mati dimakan cacing. Ia mati dimakan cacing. Haleluya. Saudara-saudara terkasih, haleluya. Saya menyampaikan dulu kesaksiannya dalam rema. Itu begini, jadi kemarin pagi kami sempat berdoa. Ada kami punya Bapak dari tim doa kami, dia sudah lama dilembagakan, diadili secara tidak adil, lalu dia lama dilembagakan, lalu dia masih
Lalu mereka berjanji akan keluarkan di bulan Mei, tapi itu pun tidak jadi. Lalu tanggal 6 ini, dan hari ini tanggal 6 mereka bilang janji tanggal 6 Juni hari ini mau dikeluarkan. Tetapi mereka belat-belit lagi. Mereka bilang itu ada 3 kasus jadi dari Bapak ini. Jadi dia mau keluar tetapi harus lunasi yang 2 kasus lagi. Nah, seperti itu, seolah-olah masih mempermainkan dia. Jadi kami berdoa tanya Tuhan, ini kenapa sampai mereka bisa seperti itu? Apakah mereka minta uang atau apakah berdoa tanya Tuhan? Lalu Tuhan bilang begini, Tuhan perlihatkan itu mereka ada minta uang sehingga mereka belat-belit seperti itu dari petugas-petugas di lembaga tahanan masyarakat di Abepura, di Jayapura. Lalu kami berdoa terus tanya Tuhan, apa kesalahan dia dan apa, kami berdoa tanya masuk berdoa terus begini, itu ketidakadilan yang mereka lakukan antara perbedaan hukuman antara orang Papua asli dan non orang Papua asli. Dibilang begitu ketidakadilan, dan itu ada di setiap tingkatan yudikatif, baik itu di lembaga itu sendiri, lembaga tahanan masyarakat, maupun juga di pengadilan negeri, di pengadilan tinggi, maupun Pecetun, dan juga di MA itu ada. Baik itu juga di peradilan lain. Itu model-model itu ada, dan itu sudah menjadi kebiasaan. Jadi kami masuk doa. Jadi orang yang punya uang itu biar kasus besar langsung dia bisa keluar. Tetapi orang yang tidak punya uang itu dihukum, dibelat-belit. Kami terus berdoa, tanya Tuhan. Lalu kami berdoa tanya Tuhan, lalu itu orang yang menjerat dan menjerat Bapak ini, itu sebenarnya bukan dia yang makan uang, tetapi yang makan uang itu bendahara dengan panitia kegiatan proyek. Mereka yang makan uang, tetapi karena ketua panitia kegiatan ini dengan punya bendahara ini, itu kan mereka yang makan uang. Lalu mereka pergi putar kata-kata, tapi itu dong pakai ilmu sihir, mantra. Lalu dong jerat Bapak ini, bilang dia padahal yang pakai uang, maka uang itu dia punya bendahara dengan panitia kegiatan proyek. Nah, ini duduk persoalan itu ada di sini, dan Tuhan bilang itu memang banyak terjadi seperti itu. Kami berdoa masuk, lalu berdoa kejar orang itu punya doti-doti mantra-mantra sampai di kuburan, dia punya arwahnya kami kejar. Masuk begini sampai di dalam penjara sana, Tuhan perlihatkan di penjara, bukan di bawah, di dalam kuburannya itu, karena orang itu bendara itu sudah mati, dan dengan yang tua itu sudah mati, jadi akibat perbuatan mereka sudah lama mati. Jadi Tuhan perlihatkan, Tuhan bilang begini, sekarang lihat ini 2 orang ini ada di kuburan mereka di bawah dekat dengan api neraka. Lalu lihat mereka sedang tersiksa dan duduk menyesal dan tersiksa karena lihat dong punya tubuh itu sedang dimakan oleh cacing. Tuhan perlihatkan begitu, sedang dimakan oleh cacing tanah. Ngeri, sedang dimakan oleh cacing tanah. Lalu kami berdoa tanya Tuhan, apakah itu dia saja atau siapa? Tuhan bilang itu hampir semua orang yang pernah menyiksa orang Papua, pernah membunuh orang Papua asli, dan juga telah mempermainkan orang Papua asli. Itu dong punya mati itu biasa begitu. Semua sedang menuju ke neraka dan mereka sedang dimakan cacing. Jadi hal itu segera harus disampaikan supaya orang-orang bangsa-bangsa pembesar yang sedang baku rampas Papua ini dan juga sedang menyiksa orang Papua itu, supaya mereka sadar bahwa mereka punya nasibnya itu setelah mereka mati, mereka punya nasibnya itu ada di neraka, di tempat ruang di bawah tanah, ruang cacing. Jadi mereka sedang dimakan oleh cacing, seperti itu Tuhan perlihatkan. Lalu kami baca ayat ini ulang, ayat yang tadi dari 22 ini, dan rakyatnya bersorak membalasnya. 23, dan seketika itu juga ia ditampar malaikat Tuhan karena ia tidak memberi hormat kepada Yahuwah
ia mati dimakan cacing-cacing. Ya, saudara-saudara terkasih di dalam Yeshua HaMashiach Adonai, lalu kami memang berdoa tanya Tuhan, dan seperti itu. Setelah kami berdoa tanya Tuhan, baru keadaan orang-orang non-OAP yang menyiksa orang Papua, baik itu orang Indonesia, Inggris, Belanda, Amerika, Roma, yang sudah ini semua dengan terhubung yang pernah terlibat dalam menyiksa orang Papua, itu semua nasibnya sama di neraka, di tempat sedang dimakan cacing. Seperti yang baru-baru ada kesaksian seorang hamba Tuhan dari yang mati di Inggris, lalu dia pergi ketemu itu Ratu Elizabeth di neraka, di ruangan di bawah dia sedang dimakan cacing. Baru ditanya, kenapa kamu dimakan cacing ada di ruang neraka ini, di kamar neraka ini khusus? Lalu dia menjawab, Ratu Elizabeth dia menjawab bahwa dia bilang, karena kamu itu ratu yang pernah bawa Alkitab dan diterjemahkan Alkitab dalam bahasa Inggris dan namamu termasuk di dunia. Nah, lalu dibilang, iya karena aku telah menyangkal dan menyangkal Yesus Kristus itu, sehingga aku disiksa. Nah, jadi Ratu Elizabeth yang bawa Alkitab dari Papua baru dia simpan di Inggris, lalu diterjemahkan di Inggris itu Alkitab itu pun ada di neraka di bawah. Jadi seperti itu, hampir semua orang yang pernah menyiksa orang Papua itu semua. Seperti kita lihat sekarang Soekarno itu kan yang mengeluarkan Trikora. Nah, memang dia sudah jadi presiden memerdekakan Indonesia, tetapi dia tidak rasa memberi hormat kepada Tuhan yang menciptakan tanah Papua, karena Soekarno memerdekakan Indonesia itu dia pulang dari Papua. Tapi kembali dia menyiksa menurut perintahkan Soeharto untuk itu tarik kembali Papua, dan orang Papua harus ditumpas. Akhirnya Soekarno sendiri tidak menikmati kemerdekaannya, dia merdekakan. Dia mati cepat dan lalu dimakan cacing. Itu sama persis seperti Presiden Kennedy di Amerika. Kennedy di Amerika itu dia dibantai terjadi kudeta militer, perampasan kekuasaan. Itu setelah dia pulang dari Papua. Jadi mereka ini sedang dimakan cacing, saudara-saudara terkasih di dalam Yeshua. Nah, tolong kabarkan berita ini juga kepada bagi siapapun yang mendengarkan, sedang ikuti channel saya ini dan sedang saya menyampaikan apa yang Bapak suruh sampaikan ini. Tolong kabarkan kepada siapa saja orang-orang non-OAP yang ada di Papua maupun yang di luar Papua, dan di Indonesia dan di berbagai negara. Baik, kita lihat sekarang kenapa itu mereka itu hukumannya dimakan cacing. Haleluya. Cacing, dimakan cacing, mati. Setelah itu mereka punya hukumannya itu dimakan cacing. Kita lihat kalau menurut hukum orang suku Me di Papua, itu kalau seorang Tonawi atau seorang kaya, dia mendapat kekayaan dengan cara penyembahan berhala, lalu dia dalam bahasa Me disebut Dimo Picikawi, dia pakai kekuatan penyembahan berhala, baru dia tarik serap kekayaan orang lain, ambil kekayaan orang lain, jadi kekayaan babi atau apa saja ternak orang lain itu mati, dia punya kekayaan naik, babi naik apa semua. Nah, orang itu biasanya disebut orang sudah makan cacing atau Dimo Picikawi tame. Nah, dan orang ini harus dipanah sampai mati. Lalu biasanya kalau orang yang benar itu biasa dipanah dari segala arah, tapi panah akan tersusun waktu kena tertancap di tubuhnya itu, dia akan tertancap di sebelah kanan sebelah kiri saja. Dan itu kebiasaan, dan itu memang biasa terbukti bagi mereka di situ. Nah, karena dia tidak layak hidup, karena dia kuasai ekonomi orang lain dengan cara ilmu aura dan ilmu serak. Nah, itu lalu dibilang itu orang model itu adalah orang yang dimakan cacing. Nah, salah satu yang kita lihat di Alkitab tadi, siapa? Herodes yang makan ditampar malaikat karena dia tidak hormati Tuhan, dan dia bilang dia itu kuasa ekonomi dunia. Lalu
pada zamannya waktu generasi Yosua, pada zamannya pada generasi para rasul. Dia bilang itu Yosua sudah dibunuh dan disalibkan, dan sekarang ekonomi dipegang oleh Raja Herodes ini. Jadi bukan dipegang oleh Yosua lagi. Nah, ini akhirnya dia ditampilin malaikat saat itu juga, lalu dia di tel-tel lantai-lantai bagus itu langsung cacing masuk menyerbu tubuhnya. Itu Raja Herodes. Saudara-saudara terkasih, haleluya. Jadi seperti itu pada waktu itu, pada zaman Yesua bilang begini. Pada waktu Yesua mau disalibkan di Papua itu, Yesua bilang bukan saja Pilatus itu hanya mewakili, tetapi ada 2021 raja-raja dan ratu-ratu yang pernah hidup, yang akan hidup, dan telah hidup, dan akan datang hidup. Raja-raja dan ratu-ratu. Mereka 2021 raja-raja dan ratu-ratu. Mereka menandatangani untuk Yesua harus disalibkan di Papua. Alasannya karena satu, mereka tidak mau Yesua menjadi raja di atas segala raja di Papua kelak. Karena dia telah memperkenalkan tentang berita Injil kerajaan yang kudus dan tidak terbinasakan dari timur ke barat. Yang kedua itu adalah ekonomi, atas kekayaan ekonomi sumber daya alam yang Yahweh Yesua sembunyikan di atas Papua itu, mereka mau kuasai. Seperti dia Bapak ada bilang seperti itu kepada kami. Namun rancangan bangsa-bangsa mereka perkara sia-sia di Mazmur 2 ayat 1. Mazmur 2 itu di ayat 1 sampai dengan 3:11 itu tidak akan terjadi atas Papua, dan tidak akan terjadi atas dan Yesua di atas diri Yesua, karena Yesua akan datang sebagai raja di atas segala raja. Saudara-saudara terkasih di dalam Yesua Hamasiah Adonai. Ya, mengenai cacing itu berhubungan dengan makhluk yang berada di dekat dengan ular naga. Ular naga dibawa di atasnya cacing ini adalah cacing itu ada di dalam perut manusia. Dan biasanya kalau orang pelayanan hanya mengandalkan material, itu disebut dengan pelayanan perut. Pelayanan ekonomi, pelayanan perut. Jadi ini cacing ini kalau orang tidak makan 2-3 hari, 4 hari, 5 minggu, biasanya mati karena cacing dia minta makanan. Nah, cacing ini di dalam bahasa medis disebut dengan enabo atau tokabo. Enabo, tokabo itu orang yang tidak mau Tuhan. Hanya dia melulu itu cari kekayaan. Orang yang melulu hanya cari kekayaan dengan mengandalkan kekuatan ilmu aura dari Arab, ilmu serap dari Cina, India, dan beberapa ilmu gabungan yang dipraktekkan orang di atas Papua dengan cara mencari kekayaan Papua dengan cara yang menggunakan kekuatan gelap, baik itu menduduki esolonisasi, baik itu menduduki menguasai perusahaan-perusahaan di Papua, mau mencuri kekayaan di Papua dengan menggunakan kekuatan gaib, kekuatan ilmu aura, ilmu serap yang sedang dipraktekkan hari-hari ini. Saudara-saudara terkasih, ini saya mau kasih tahu karena Bapak bukan saya, tapi Tuhan suruh sampaikan, maka saya sampaikan. Orang-orang yang seperti itu sedang mati, itu setelah mati itu mereka dimakan cacing. Tidak ada yang masuk surga. Termasuk orang yang sedang membunuh orang Papua, tentara, polisi, terus semua orang yang sedang melakukan kejahatan demi negara, atas nama negara ataupun juga atas nama pribadi, keluarga, terutama dari non-OAP terhadap orang Papua, itu sedang disiksa, saudara-saudara terkasih. Dan mereka ada di satu ruangan yang sama, itu ruangannya itu di sana, di ruangan neraka di bawah tanah itu di ruangan cacing. Jadi tubuh mereka sedang disiksa dan mereka sedang menyesal hari ini. Nah, itu yang saya mau sampaikan, supaya berita ini harus diteruskan dari grup-grup, supaya orang asli Papua, non asli Papua tahu. Dan orang asli Papua juga harus tahu bahwa tidak boleh menjual orang Papua, jual orang Papua. Dan tidak boleh juga karena orang Papua itu orang Ibrani asli, orang yang genetiknya orang Ibrani asli dan orang Israel asli. Saudara-saudara orang jauh di Misrai yang Tuhan sembunyikan, dan Papua itu negeri kota Tuhan. Iya, saudara-saudara terkasih. Jadi Bapak suruh
menyampaikan hal ini, maka saya harus sampaikan hal ini. Mereka dimakan cacing. Ya, kalau dalam istilah teka-teki para nabi atau doi-doi para nabi, doi-doi atau pelihat para nabi Tuhan di daerah Mewah pada zaman dulu, ada mereka punya teka-teki begini. Ikan ini dia dari tokadi waktu, ikan ini dia bunat tokadi waktu. Artinya begini, kamu dua itu baku sahabat, tetapi di tengah kamu itu ada cacing hitam dan ada cacing putih. Dia merayap berkelimpangan. Nah, itu artinya begini. Cacing merah itu berhubungan dengan orang pendatang, cacing putih, cacing hitam itu berhubungan dengan orang Papua. Jadi akan terjadi perkelahian terus menerus. Memang kamu sama-sama baku karet mau hidup sama-sama, tapi kamu tidak akan tenang di tanah ini. Maksudnya nubuatan pada zaman para nabi Doi Matopai atau para nabi Doi Dorpai dalam bahasa Me. Nabi itu dalam perjanjian lama disebut pelihat, dalam bahasa Me itu disebut Ma Doi Dorpai atau Matopai. Ya, Matobi. Jadi orang yang menyampaikan berita dari Tuhan melalui bentuk nubuatan, teka-teki firman Tuhan, ataupun juga melalui perumpamaan. Ya, seperti itu saudara-saudara terkasih. Jadi cacing merah itu berhubungan dengan orang-orang kulit putih dan mempermainkan orang Papua. Cacing hitam itu orang Papua sendiri. Makanya orang Israel Papua itu, makanya Tuhan bilang begini, hai si cacing Yakob, jangan kau takut, hai si ulat Israel, janganlah engkau gentar, aku adalah Yahwehmu yang akan menyelamatkan engkau. Jadi ini diberitakan sama siapa? Sama Israel, cuma Israel hitam. Jangan kau takut, engkau memang cacing, engkau memang ulat, tetapi jangan engkau takut, ada juru selamat yang akan membangkitkan engkau dari antara orang mati. Jadi orang Yahudi, orang Israel yang percaya kepada Yesua itu akan ada kebangkitan, maksudnya begitu. Kebangkitan kehidupan kekal, dia tidak akan dimakan oleh cacing lagi. Dia akan dihidupkan kembali oleh Tuhan karena Yesua telah bangkit, telah mengalahkan maut, iblis, dosa, dan kedagingan. Saudara-saudara terkasih di dalam Yesua HaMashiach Adonai. Itu di kitab Yesaya berkata, hai si ulat Israel, si cacing Yakob, jangan engkau takut dan gentar, aku akan memberikan. Nah, Tuhan Yahwehmu akan menyelamatkan engkau. Haleluya. Siapa Tuhan Yahweh kita? Yaitu Yahusua. Kohei Yahusua Karol, orang Papua itu. Orang Ibrani Papua, orang Misrai Papua itu, saudara-saudara terkasih. Haleluya. Jadi ini kondisi saat ini Bapak perlihatkan kondisi orang-orang non-OAP yang menyiksa orang Papua lalu mereka mati. Itu mereka pun nasibnya, tempatnya ada di situ. Jadi jangan bermimpi dan jangan berkata-kata bilang, kamu nanti membunuh orang Papua, menyiksa orang Papua, itu nanti kamu masuk surga. Karena itu kamu melakukan ini amal. Ini salah, itu salah pengajaran. Itu salah pengajaran. Jadi baik itu orang non-OAP kah, orang Papua kah, kalau Papua makan Papua, non-OAP bunuh orang Papua, permainkan orang Papua, itu nasibnya tetap ada di neraka, saudara-saudara terkasih. Nah, ini Bapak suruh menyampaikan, maka ini saya sampaikan karena di surga itu tidak ada orang non-OAP yang bunuh menyiksa orang Papua, itu satu pun tidak ada yang masuk surga. Mereka masuk neraka, tapi neraka juga posisinya di tempat itu, ulat-ulat di bawah tempat cacing-cacing. Mereka ada duduk menyesal, mereka bilang, kenapa kami menyiksa orang Papua? Saudara-saudara terkasih di dalam Yesua HaMashiach Adonai, ini saya harus sampaikan. Nah, jadi tadi menyangkut cacing kita sudah tahu bagaimana perkara-perkara cacing itu. Ya, jadi itu cara orang itu, don tidak menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran, dan don tidak cari kekayaan dengan apa yang ditetapkan bagi dia kaum suku bangsa di bumi ini. Tetapi mereka itu dengan menggunakan kekuatan gaib, kekuatan alam, kekuatan ilmu aura, ilmu serap, lalu mau menyiksa, mau menguasai ekonomi orang lain, kekayaan orang lain, lalu orangnya dibunuh, kekayaannya diambil. Nah, itu hukuman bagi mereka itu ada di situ. Saudara-saudara terkasih di dalam Yesua HaMashiach Adonai, ini saya memberitahukan. Jadi sekarang orang-orang hamba-hamba Tuhan, orang-orang pendatang, orang Indonesia yang ada di Papua maupun juga ada di sana di Jawa dan di Indonesia yang tersebar,
Ini harus banyak kamu berdoa untuk kamu punya orang-orang pendatang. Kamu punya teman orang-orang pendatang. Ini harus banyak berdoa untuk mereka. Karena itu mereka tidak ada yang masuk surga. Orang yang berhubungan dengan menyiksa orang Papua itu tidak ada. Semua Tuhan sudah kasih tunjuk kami. Di tempat mereka itu ada di bawah. Di neraka sedang dimakan oleh, di ruangan di bawah tanah sedang dimakan oleh cacing. Seperti nasibnya Herodes saat ini mereka berada seperti itu. Jadi bukan saja orang Indonesia, orang Amerika, orang Amerika, pokoknya bangsa-bangsa yang pernah terlibat menyiksa orang Papua, para pejabat-pejabatnya atau para pemimpin pengambil kebijakan untuk bagaimana Papua dianeksasi, Papua dikolonisasi, Papua dibuat supaya orang Papua dibunuh dan lain-lain. Ini mereka nasibnya ada satu tempat itu sedang sedia siapkan, memang dibuang di sana. Ya, itu yang bisa saya sampaikan saudara-saudara terkasih di dalam Yeshua HaMashiach Adonai. Ya, itu yang Bapak disuruh saya sampaikan, maka saya menyampaikan hal ini. Lalu kami juga berdoa dengan ini. Bagaimana dengan orang Papua itu sendiri, orang asli Papua itu sendiri? Kalau bisa Bapak memberikan kebebasan secepatnya. Lalu Tuhan bilang begini, kalau aku mau menuntut pembalasan aku terhadap orang moyang orang Papua yang dari 144.000 moyang orang Papua yang telah menyiksa saya dan menyalibkan saya di Papua, itu orang Papua habis, Tuhan bilang. Tapi aku belas kasihan sama orang Papua. Nah, dengan demikian karena moyang orang Papua itu tengkuk keras, orang jauh di Papua, orang Ibrani Papua itu tengkuk keras hati, maka Bapak bilang harus bertobat karena ini sedang murnikan iman mereka. Yesus bilang Bapak sedang memurnikan iman orang Papua, orang asli Papua, supaya kembali mengaku Yesus sebagai orang Papua yang dilahirkan di Papua dan dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat orang manusia yang dilahirnya dari Papua dan dia orang Papua. Nah, itu yang Bapak sedang tuntut hari ini untuk khusus untuk orang Papua. Kalau orang Papua kembali mengakui Kohei Yahushua adalah raja orang Papua dan dia lahir di Papua dan layak orang Papua dan berita kudus dan tidak terbinasakan seperti yang difirmankan dalam Markus 16:8, berita kudus tidak terbinasakan datang dari timur ke barat tentang keselamatan yang kekal itu. Dan juga Matius 24 ayat yang ke-27 bahwa kedatangan anak manusia seperti kilat memancar meloncat sebelah timur ke barat sampai ke barat. Kedatangan anak manusia. Siapa anak manusia? Yesus. Itu itu akan datang dari timur ke barat. Bukan dari utara atau barat atau selatan atau Yerusalem. Tidak. Dari timur. Timur dari jauh dari Yerusalem itu di Papua. Dia itu akan datang dari Papua. Jadi Mesias yang asli, Yahushua yang asli, itu datang dari Papua. Dan ini Bapak sedang datang dan Bapak sedang menunjukkan jati dirinya dan bagaimana sekarang nasib penghukuman bagi orang yang sedang berbuat dosa. Saudara-saudara, di neraka itu di bawah ada tempat-tempat, ada jantung neraka, terus ada tempat kamar-kamar di neraka itu ada kamar-kamar. Jadi orang yang jadi orang yang menyiksa orang Papua, orang asli Papua dan mencuri kekayaan Papua dan melanggar 10 perintah Yahweh di atas Papua itu, mereka hukumannya sedang menuju kamar itu dan mereka disiksa dimakan oleh cacing-cacing tanah. Saudara-saudara terkasih dalam Yeshua HaMashiach Adonai. Ya, ini yang saya mau sampaikan dan ini saya kabarkan, saya lanjutkan apa yang Bapak sampaikan kepada kami. Nah, itu yang saya sampaikan secara rema dan logos. Jadi hal yang saya tambah dengan kata-kata yang melalui penyampaian firman Tuhan, pembukaan firman. Itu kata-kata pembukaan firman Tuhan, pewahyuan yang Tuhan bukakan. Jadi ini bukan berita yang kami sampaikan, tetapi kami ada itu apa yang Bapak suruh bukakan rahasia daripada Kisah Para Rasul 12 ayat yang ke 20 sampai 23 ini. Saudara-saudara terkasih di dalam Yeshua HaMashiach Adonai, dengan demikian kami himbau supaya stop karena waktu kedatangan itu sudah semakin dekat. Jadi siapapun dia itu harus di stop dan kalau bisa itu cepatnya harus bangun dialog dengan orang Papua. Dan wajib takut Tuhan di atas tanah Papua. Apalagi nanti begini, pada waktu orang Papua itu dipulihkan selesai masalah mereka, dosa, apa semua itu kalau
sudah diselesaikan. Itu nanti Tuhan bikin pembalikan. Jadi namanya liberty tempat penentuan bangsa-bangsa itu dia akan ada di Papua, dan Tuhan Yahweh Yesus akan mengadakan pembalikan. Pembalikan itu begini maksudnya. Jadi 10 perintah Yahweh ditegakkan di atas Papua di dalam hukum roh. Lalu siapa yang mencuri, berzina, membunuh, menganiaya orang Papua dan kekayaan Papua dan ini Papua, itu akan Tuhan membuat pembalikan. Pamanya itu dirancang dari Rusia, nanti ada 21 hukuman seri itu akan turun di Rusia, di Amerika, di Indonesia, di Cina, di berbagai negara. Nah, hukumannya itu nanti modelnya seperti itu. Jadi ini belum lagi pembalikan. Ini masih dalam proses. Orang Papua imannya sedang dimurnikan pada saat ini. Supaya orang Papua itu Tuhan bilang harus bertobat. Setelah mereka bertobat, imannya itu dimurnikan. Nah, setelah iman mereka dimurnikan itu Tuhan bikin pembalikan. Dan cara Tuhan buat itu cepat saja. Bagi yang penting karena apa kan beritakan apa yang sudah sampaikan, berita ini turun ini itu percaya saja, kau yakin, kau imani, asal percaya saja, maka Tuhan akan melakukan perkara-perkara besar dan keajaiban di atas Papua. Saudara-saudara terkasih, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Dan saudara-saudara, hari ini Papua itu kota Tuhan di dalam dimensi roh itu. Tuhan sedang pasang ranjau-ranjau di bawah Papua. Di seluruh pintu-pintu masuk keluar Papua itu sedang dipasang ranjau-ranjau. Jadi orang Papua tidak boleh gentar, tidak boleh takut, terus bertekun di dalam berdoa. Orang asli Papua ya harus masuk dalam barisan serdadu Tuhan di Papua ini untuk mengadakan doa peperangan di akhir zaman dalam peperangan Gog Magog dan Armageddon di dalam roh yang sedang terjadi di atas Papua. Ya, saudara-saudara, itu saja yang bisa saya sampaikan. Dan Tuhan Yesus itu tidak jauh. Yahweh Yesus Amasya itu dia ada di Papua, dia orang Papua, dia ada di Papua, tempat kelahirannya, tempat tanah tumpah darahnya, dan tempat darah disalibkan darah dicurahkan untuk menghapus dosa bangsa-bangsa. Dia ada di negerinya, dia ada di kotanya saat ini. Haleluya. Dan penampakan sedang terjadi di mana-mana dan sedang diberitakan kepada anak kecil sampai orang besar, sedang lihat Yesus itu, saudara, itu orang Papua. Dan Yesus orang Papua itu sudah dilihat oleh Jakarta 2005-2006. Nah, terus bahwa dia orang Papua, bukan orang Yerusalem atau Bethlehem atau tidak. Nah, dan itu banyak dan melalui berbagai jalur mereka lihat bahwa Yesus itu orang Papua. Saya tidak bersaksi di sini, saudara-saudara. Dan Yesus sudah memberitahukan, nanti bisa ikuti siapa channel tentang Yesus lahir di Papua itu. Saudara, itu saja yang bisa saya sampaikan. Haleluya. Berbagailah mereka, mata yang melihat, telinga yang mendengar, mata yang melihat, hati yang percaya, dan kaki tangan itu masih yang melakukannya, dan hati yang menaruh harapan kepada Yahushua Amasya Adonai. Orang Ibrani Papua itu, orang Misrai Papua itu. Salam saudara-saudara terkasih. Kemuliaan bagi Bapa di tempat maha tinggi, Kohe, Imam besar, Imam agung kami yang ada di tempat takhta yang mulia, sedang menampung doa-doa kami, dan sedang kami kerja satu ke Bapa Yahweh Yesus Kohe, sedang kerja 9 untuk percepatan pemulihan. Hamba telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini. Ketika firman Tuhan ini dia keluar, Bapak, dia tidak akan kembali dengan sia-sia, tapi dia akan melaksanakan apa yang disuruhkan kepadanya, dan itu merupakan satu ketetapan yang Bapak sudah tetapkan dari keabadian. Terima kasih Bapak Yahweh Yesus yang sedang memulihkan keadaan di Papua dan melindungi kotamu di Papua ini. Terima kasih. Seperti pada waktu kemarin kami berdoa, lagu dari surga turun bahwa kuduskanlah tempat ini. Kuduskanlah tempat ini, artinya Bapak sedang memberitahukan bahwa Papua harus dikuduskan, Papua harus jaga kudus, Papua orang yang kerja di atas Papua itu takut Tuhan. Terima kasih Bapak, dan ini sedang menuju ke sana dan pemulihan sedang diselesaikan. Kami mengucap syukur dan memuji Engkau, muliakan nama-Mu. Bangkitkanlah iman orang asli Papua untuk kembali bertobat dan kembali berbalik kepada Engkau, dan mengakui dengan ringan ke hati dan mulut untuk mengaku bahwa Yesua, Gadol Yesua adalah orang asli Papua, orang Yahudi Misrai Papua, orang Ibrani hitam orang Papua, bukan hitam, coklat kilat keemasan Papua. Bapak, dalam nama Bapak Prades, terima kasih Bapak, hanya di dalam nama Yeshua Hamasya Adonai kami berdoa. Haleluya, amin.